Aku keguguran. Suamiku umumkan punya momongan. Bab 19. Dendam masa lalu. Ternyata ini tujuan yang pernah Alexa ucapkan kepada ayahnya di rumah sakit. Dia bilang ingin menyelesaikan balas dendamnya. Selama ini niatnya memasuki kehidupan rumah tanggaku dengan Mas Arif karena tujuan semata. Kehancuran apa yang dimaksud wanita itu sebenarnya? Kenapa dia nekat menghancurkan rumah tangga orang lain? Ya, walaupun kenyataannya sekarang aku merasa bahagia lepas dari Mas Arif. Aku tidak kuasa mendengar tuduhan Alexa terhadap Papa. Akhirnya, aku pun turut membuka suara. Apa maksud kamu, Alexa? Wow, ternyata mantan istri pertama suamiku juga membuka suara. Alexa memberikan balasan dengan santai. Kehancuran apa yang kamu maksud? Kenapa kamu kenal dengan papaku? Aku kembali bertanya. Kenapa kamu harus bertanya padaku? Sementara penghancur keluargaku berada di dekatmu. Diam kamu, Alexa. Jangan pernah memberikan tuduhan yang tidak pantas untuk papaku. Aku menaikkan suara. Takut. Ternyata kamu bisa marah juga ya? Oh ya, bagaimana perasaanmu menyandang status baru? Aku sangat bahagia dengan status baruku. Juga merasa beruntung bisa lepas dari suamimu. Aku dengan yakin mengucapkan kalimat itu. Hahaha. Kamu tidak perlu bohong kalau sebenarnya kamu merasa menderita, ya kan? Justru kamu yang akan menderita jika suamimu tahu kalau putra yang dia anggap sebagai darah dagingnya ternyata anak laki-laki lain. Aku merasa puas mengeluarkan apa yang sebenarnya harus kukatakan. Maksud kamu apa? Alexa menaikkan suaranya. Kenapa? Kamu takut ya? Rifa anakku dan Arif. Yang benar, bukannya anaknya Dani. Ups, aku keceplosan. Diam kamu, Alia. Suara Alexa makin meninggi. Aku tetap diam, walaupun aku tahu yang sebenarnya. Kalau aku mau, bisa aja aku menceritakan semuanya pada suamimu. Tapi aku mikir, biar saja dia tahu sendiri nanti. Aku ingin tahu seperti apa reaksinya saat mengetahui anak yang dia sayangi ternyata bukan darah dagingnya. Apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan apa yang papamu lakukan. Oh ya, kok aku gak percaya ya? Kamu mau tahu apa kekejaman yang papamu perbuat terhadap keluargaku? Hingga papaku lupa dengan keluarganya. Papamu telah merebut proyek yang papaku inginkan. Hingga mengakibatkan kami jatuh miskin. Aku tidak mengerti dengan proyek yang Alexa maksud. Siapa kamu sebenarnya? Papa kembali membuka suara. Saya anak Pak Rehan. Laki-laki yang Anda hancurkan. Oh, ternyata kamu anaknya Rehan. Orang yang sangat licik dalam dunia bisnis. Dia sekarang mengalami gangguan jiwa kan? Saya sangat kenal dia. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah masih tetap sama seperti beberapa tahun yang lalu? Jangan pernah menyebut papa saya dengan tuduhan itu. Itu kenyataan. Dia selalu dibantu orang kepercayaannya yang bernama Dani. Tadi Alia juga menyebut nama itu. Apakah orang yang sama? Kenapa Anda menuduh papa saya dan Dani? Anda sengaja supaya terlihat baik di depan keluarga. Mereka tahu siapa saya. Bukan penipu atau licik seperti Rehan. Anda benar-benar jahat. Telepon pun terputus. Aku masih sangat penasaran dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ternyata papa mengenal ayahnya Alexa, juga Dani. Aku sebaiknya menanyakan semua ini kepada papa supaya lebih jelas kebenarannya. Aku melihat ke arah mama yang sedang mengembangkan senyuman. Aku makin penasaran dengan sikap yang beliau tunjukkan. Wanita itu saling berpandangan dengan papa, kemudian sama-sama tersenyum. Sepertinya
Papa mengerti dengan rasa penasaranku. Kak Radit dan Kak Ayu. Akhirnya, laki-laki parubaya tersebut mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu hingga menyebabkan timbulnya niat jahat Alexa. Papa bercerita bahwa ayahnya Alexa dulu pernah menjadi karyawan dan orang kepercayaan Papa. Papa bahkan sangat mempercayai dia untuk mengatur dan mengelola keuangan. Ternyata dia menggelapkan uang perusahaan yang jumlahnya tidak sedikit. Setelah perusahaan Papa hampir pailit, ayahnya Alexa membuka usaha sendiri dan perkembangannya sangat pesat. Beliau juga memilih Dani, yang merupakan karyawannya sebagai orang kepercayaan. Beberapa bulan kemudian, ada proyek besar yang menjanjikan keuntungan bagi perusahaan yang akan memenangkan tender. Papa berusaha untuk mendapatkan peluang tersebut seperti biasa dengan cara sportif, sedangkan Pak Rehan ingin meraihnya dengan jalan pintas. Seseorang yang baru kenal dengan Dani memberikan janji akan menyerahkan proyek tersebut pada perusahaan ayahnya Alexa kalau dia bersedia menyediakan uang yang dibutuhkan untuk memperoleh kemenangan. Dani akhirnya menyampaikan hal tersebut kepada Pak Rehan hingga laki-laki itu dengan mudahnya menyerahkan sejumlah uang yang nilainya lumayan banyak agar memperoleh apa yang dia inginkan. Setelah pengumuman proyek atau tender tersebut, Pak Rehan tidak terima karena Papa keluar sebagai pemenangnya. Dia pun menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh orang yang mengaku akan menyerahkan proyek besar tersebut. Dia tidak sanggup dan tidak terima dengan kenyataan yang terjadi hingga membuat dirinya kehilangan akal. Hampir semua aset terjual yang mengakibatkan pailit dan jatuh miskin. Sejak saat itu, semua anggota Alexa beranggapan bahwa Papa penyebab kehancuran perusahaan ayahnya. Ibunya selalu berkata kalau Papa telah bekerja sama dengan orang yang telah menipu keluarga Alexa. Ternyata ini alasan Alexa hingga menghancurkan rumah tanggaku, walaupun dia masih memiliki Dani. Namun, sepertinya Dani menyembunyikan kebenaran dari Alexa. Padahal kenyataan yang sebenarnya, dia dalang dari kehancuran usaha Pak Rehan. Tapi Pak, sekarang Dani dan Alexa masih berhubungan. Bahkan, anak yang diakui Mas Arif sebagai darah dagingnya, ternyata anak Dani. Aku menceritakan apa yang ku ketahui kepada Papa. Apa? Jadi anak itu bukan darah daging mantan suamimu? Papa tampak terkejut. Iya, Pak. Alia mendengar dari mulut Alexa. Saat itu, Alia mengikutinya ke rumah sakit. Akhirnya, aku mengakui penyelidikan yang pernah kulakukan. Mungkin Dani punya alasan kenapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada Alexa. Papa sepertinya menebak. Sekarang, kenyataan dan kebenaran telah terungkap bahwa Alexa memiliki dendam terhadap keluargaku. Hingga dia berani berbuat nekat. Dia merasa bahwa aku telah hancur setelah bercerai dengan Mas Arif. Namun, itu tidak benar. Karena apa yang kurasakan saat ini berbanding terbalik dari apa yang dia pikirkan. Waktu menunjukkan pukul 2:06 WIB sore. Akhirnya Chandra tiba di rumah. Dia terlihat canggung saat berhadapan dengan keluargaku. Aku ingin usil kepada laki-laki itu karena sikap yang biasa dia tunjukkan sungguh sangat berbeda. Tadi aku langsung mengajaknya ke ruang TV untuk berkumpul bersama keluargaku. Papa dan Mama sangat menikmati drama keluarga yang biasa mereka saksikan di televisi. Namun, setelah Chandra tiba, mereka serius kepada laki-laki itu. Apa kegiatan kamu sekarang? Tanya Papa kepada Chandra. Mengajar di salah satu SMP yang ada di desa, Om. Sahabat kecilku itu terlihat malu-malu. Saya langsung ke intinya saja ya.
Apa hubungan kamu dengan anak saya? Aku hanya bisa diam mendengar pertanyaan papa. Kami sekarang lagi tahap pendekatan, Om. Saya menunggu masa Ida Alia berakhir. Setelah itu, saya akan melamarnya. Aku sangat terharu mendengar kejujuran dan ketegasan Chandra di depan keluarga. Saya harap kamu tidak main-main dengan anak saya. Kamu sudah tahu kalau dia sudah gagal dengan pernikahan pertama dengan mantan suaminya. Iya, Om, saya tahu. Saya janji akan berusaha membuat Alia bahagia. Saya tidak butuh janji, tapi juga bukti. Dulu mantan suaminya juga memberikan janji yang sama, tapi kenyataannya dia tidak menepati janji itu. Papa bersikap tegas di depan Chandra. Iya, Om, saya akan menunjukkan keseriusan saya pada Alia. Aku merasa sangat beruntung menjadi seseorang yang berarti dalam hidup Chandra. Aku mengembangkan senyuman melihat ke arahnya, tetapi dia tampak bersikap lebih dewasa kalau tidak sedang berdua denganku. Ingin rasanya mengatakan kepadanya kalau aku sangat menyukai kedewasaan yang dia tunjukkan. Saat awal kami bertemu setelah puluhan tahun berpisah, dia juga menunjukkan sikap yang aku lihat sekarang. Kala itu, pertemuan pertama di kolam lele milik kakek dan ayahnya. Namun, sekarang dia lebih sering menggodaku, seperti masa kecil kami dulu. Oh ya bro, saya mau ngomong berdua sebentar. Kita ke depan teras aja. Kak Radit tiba-tiba membuka suara. Baik kak, jawab Chandra. Lalu kedua laki-laki itu berjalan menuju teras depan rumah. Aku dan Kak Ayu tidak tinggal diam. Kami saling berpandangan untuk memberikan isyarat, kemudian mengikuti dua pria itu. Mereka kini duduk di kursi putih teras, sedangkan kami berusaha mendengarkan pembicaraan dari dekat jendela. Kamu serius ingin menikahi adik saya? Tanya Kak Radit kepada Chandra. Iya kak, saya sangat serius. Selama puluhan tahun saya menunggunya. Chandra memberikan penjelasan. Jangan sampai saya dengar kamu menyakiti dia. Ingat itu. Kak Radit terdengar sangat tegas. Baik kak, itu tidak akan terjadi. Aku dan Kak Ayu kembali saling berpandangan. Lalu kami keluar menemui kedua laki-laki itu. Pada ngomongin apa sih, Kak? Tanya aku kepada Kak Radit. Ini rahasia sesama laki-laki. Kak Radit tersenyum. Penasaran deh. Iya kan, Kak? Aku mengerlingkan mata kepada Kak Ayu. Penasaran banget. Balas Kak Ayu dengan senyuman. Ya udah, silakan berdoaan dengan pujaan hatinya. Kakak dan Kak Ayu mau masuk, ucap Kak Radit. Sepasang suami istri tersebut beranjak meninggalkan aku dan Chandra. Aku tidak dapat berkata apa-apa mendengar apa yang dikatakan kakakku itu. Sayang, aku kangen, ucap Chandra setelah aku duduk di sampingnya. Tadi di depan keluarga aku gak berani ngomong kangen. Aku gak berani dong. Kalau lagi berdua, kenapa berani? Kamu sengaja nih ngerjain aku. Pengen cubit hidungnya. Coba aja kalau berani. Gak berani juga deh. Saat sedang menikmati perbincangan dengan Chandra, tiba-tiba terdengar suara telepon masuk dari ponselku. Aku melihat layar. Ternyata dari Mas Arif. Untuk apa dia menghubungiku lagi? Semua keluarga sudah tahu kalau kami tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Telepon dari siapa sayang? Tanya Chandra kepadaku. Mantan suamiku. Aku melihat adanya perubahan di wajah Chandra setelah menyebutkan orang yang menghubungiku. Aku tidak menerima panggilan tersebut, tetapi kembali terasa getaran menandakan adanya pesan masuk. Kenapa kamu gak jujur padaku tentang Alexa? Isi pesan dari Mas Arif. Apa maksud isi pesan dari Arif kepada Alexa?